Dalam kesempatan ini akan diuraikan bagaimana strategi pemerintah kolonial Belanda membangun kota-kota besar di Pulau Jawa dari dana keuntungan tanam paksa. Pembangunan tata kota yang didasarkan pada filsafat Kristen dan imperialistisnya, baik dalam pembagian tata wilayah, juga termasuk gaya penampilan dan fungsi bangunan yang didirikannya. Dalam hal pembangunan jalan, terminal, kendaraan antar kota, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan tidak terlepas dari tujuan mempertahankan eksistensi penjajahan. Oleh karena itu, bentuk bangunan selalu menampilkan di luar bangunan atau di bagian dalam adanya lambang salib. Dalam jumlahnya tampak 3 atau 6, 12 hingga 24 buah salib, tergantung dari posisi dan luasnya ruangannya. Misalnya Gedung Sate Salib Tegak di Bandung terdapat 24 salib sebagai kantor pekerjaan umum. Sekarang berfungsi sebagai kantor gubernur. Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel sejarah ini, pembangunan tata kota baik kota-kota besar di Pulau Jawa maupun kota di kerajaan Protestan Belanda tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan keuntungan dari tanam paksa. Juga karena keuntungan tanam paksa menjadikan kerajaan Protestan Belanda dapat melunasi hutang biaya menghadapi perang di Eropa, yaitu Perang Napoleon, Perang Belgia, sekaligus perang di Nusantara Indonesia, yaitu Perang Diponegoro, Perang Banten, Perang Padri, melunasi juga ke East Indian Company atau Kerajaan Protestan Anglikan Inggris. Selain itu, keuntungan tanam paksa digunakan terutama untuk membangun kerajaan Protestan Belanda. Keuntungan dari tanam paksa antara 1831 sampai 1877 Masehi saja mencapai 823 juta gulden. Keuntungan yang besar ini selama 46 tahun diperoleh dengan menindas petani muslim di Pulau Jawa. Misalnya para petani muslim di desa Grobogan, Semarang, Jawa Tengah, Cirebon, dan Karawang, Jawa Barat menderita kelaparan yang sangat dahsyat akibat sawah-sawahnya tidak dapat lagi memproduksi padi. Seluruh lahan sawahnya digunakan untuk tanaman ekspor. Selain itu, para petani muslim dipaksa harus pergi meninggalkan keluarga dan desanya untuk menjalani kerja paksa menanam tanaman ekspor, yaitu tebu, kopi, nila, dan tembakau di wilayah lain. Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel sejarah ini, pemindahan para petani muslim ini memang direncanakan dan disengaja untuk memperlemah potensi ulama. Menurut teori perang Karl von Clausewitz, tujuan utamanya adalah the destruction of the enemy's forces, yaitu penghancuran kekuatan lawan, sekaligus bertujuan the conquest of his territory, penaklukan wilayahnya. Berikutnya ditargetkan tidak mungkin ulama dan santri mampu melancarkan perlawanan bersenjata atau protes sosial bila masyarakat pendukungnya atau basis suplainya diporak-porandakan. Petani muslim selain harus bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda, wajib juga bekerja untuk memenuhi tuntutan Tauke sebagai pembayaran kembali dana ilegal yang dipinjam oleh lurah atau bupati. Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel sejarah ini, di bawah kondisi ini petani muslim di Pulau Jawa baik dari etnis Sunda ataupun Jawa umumnya dituduh menjadi pemalas. Sikap malas ini dapat dimengerti
Untuk apa bekerja keras bila hasilnya adalah untuk tokeh dan pemerintah penjajah Belanda serta kerajaan Protestan Belanda. Sedangkan untuk dirinya serta keluarganya, petani muslim, hanya memperoleh kelaparan, hanya memperoleh penyakit. Oleh karena itu konsekuensi logisnya bila tindakan yang dipilihnya adalah malas. Dengan kata lain, mogok kerja, atau menurut istilah strategi perjuangan Mahatma Gandhi adalah hartal. Semoga apa yang disampaikan dari sejarah ini memberikan pelajaran kepada kita.